Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kebetulan Jogja saat ini sedang musim penghujan, jadi teman-teman, kita semua ya, nggak hanya teman-teman aja, kita semua jaga kesehatan. Tidak perlu sering-sering keluar rumah. Gunakan aplikasi dan manfaatkan aplikasi yang ada yang bisa membantu kita untuk melakukan aktivitas dari rumah ya. Hari ini adalah mata kuliah etika profesi pertemuan minggu yang ke-12 dengan materi engineering judgment atau pertimbangan rekayasa. Sebelum dilanjutkan, kita buka pertemuan dengan berdoa bersama ya. Saya pimpin langsung, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, seperti kesepakatan kita bahwa setiap pembukaan dan penutupan kuliah akan kita bacakan sebuah pantun ya. Untuk Mbak Futika Naili, minggu kemarin sudah bacakan pantun. Berarti minggu ini giliran saya ya. Dan untuk minggu depan berarti teman-teman siapkan pantunnya. Oke? Bunga mawar di atas peti, bunga melati harum baunya. Junjung tinggi etika profesi, diri sahaja, hati bahagia. Ya, itulah pantun kita pagi ini ya. Sekarang saya akan presensi. Mbak Futika Naili sudah hadir, Pak Depi sudah, Mbak Futika Siva sudah, dan Mas Hanung Raffi sudah hadir semua. Berarti sudah hadir semua ini ya. Materi kita lanjutkan. Baik, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mampu menganalisis, mampu menganalisis permasalahan dalam bisnis konstruksi. Sedangkan subcapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menunjukkan, menganalisa, menyimpulkan, dan menyusun laporan pertimbangan rekayasa konstruksi. Ya. Pada minggu ini kita akan mempelajari materi definisi pertimbangan rekayasa, isu-isu pertimbangan rekayasa, dan sistematika laporan pertimbangan rekayasa. Minggu kemarin kita sudah mempelajari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan etika profesi pada dunia konstruksi. Materi kita hari ini masih tentang etika profesi, yaitu pertimbangan rekayasa. Baik, kita lanjutkan. Apa sih engineering judgment atau pertimbangan rekayasa? Untuk materi semua sudah saya upload di Siakat. Saya rasa kalau teman-teman sudah mendownload materinya dari e-learning, sudah bisa membacanya, maka bisa menjawabnya. Apa sih engineering judgment ini? Ya. Coba siapa yang bisa menjawabnya? Mungkin Mas Hanung Raffi mau mencoba menjawabnya? Kalau sudah membacanya pasti bisa. Engineering judgment atau pertimbangan rekayasa, suatu instansi atau feeling yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau latihan kerja dalam melakukan pengamatan. Ya, tepat sekali ya. Nih Mas Hanung contoh yang sudah membaca materi yang sudah diupload di Siakat. Terima kasih Mas Hanung. Jadi engineering judgment adalah suatu intuisi atau feeling yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau latihan dengan melakukan pengamatan. Ya, seseorang bisa memberikan pertimbangan rekayasa apabila dia memiliki pengalaman, sudah expert, sudah berpengalaman, dan pertimbangan yang dia berikan tentang rekayasa konstruksi itu sudah dilakukan uji coba dan sudah diyakini bisa menyelesaikan permasalahan konstruksi. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah isu tentang pertimbangan rekayasa. Bagi seorang teknik, pengertian pertimbangan seringkali muncul sebagai bumbu yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan rekayasa. Merupakan suatu hal yang baru dapat mereka peroleh kemudian di dalam karirnya bersamaan dengan proses penyerapan pengalaman yang tak dapat diterangkan secara harafiah serta dari pengalaman teman sekerja mereka. Kira-kira teman-teman semua bisa memahami tidak makna yang terkandung dalam isu ini? Ya? Bisa.
Baik, kalau bisa pertanyaannya adalah apakah benar isu tentang engineering judgment hanya sebagai bumbu dalam rekayasa konstruksi? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Mungkin Pak Depi? Kalau yang sudah berpengalaman di bidang konstruksi bisa menjawabnya ini, Pak. Karena sangat diperlukan. Mengapa diperlukan? Karena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rekayasa konstruksi, kemudian diperlukan pertimbangan rekayasa oleh orang-orang yang berpengalaman. Kemudian pertimbangan rekayasa adalah diskusi dengan pengalaman dan mampu menyelesaikan permasalahan konstruksi. Ya, tepat sekali ya Pak Depi ya. Jadi memang pertimbangan rekayasa itu bukan hanya sebagai bumbu, bukan hanya sebagai keren-kerenan atau hanya istilahnya biar nampak engineering ya. Tapi memang pertimbangan rekayasa konstruksi itu diperlukan dalam dunia konstruksi ya. Nah, saya punya satu video. Ini durasinya pendek saja, jadi harap teman-teman untuk tidak memalingkan wajah dari layar karena setelah ini kita akan menganalisa dan berdiskusi. Baik, saya mulai videonya. Sebuah pekerjaan pengecoran plat lantai, kemudian terjadi kegagalan konstruksi. Ya, lantai roboh. Ya, durasinya pendek saja. Baik, sekarang saya akan minta teman-teman semua untuk menganalisa terhadap kasus kegagalan konstruksi pengecoran plat lantai. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kegagalan konstruksi tersebut? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Coba Mbak Futika Siva untuk bisa memberikan analisanya. Ya, bisa dilanjutkan? Ya, betul sekali ya, Mbak Futika Siva. Terima kasih atas jawabannya. Walaupun tidak lengkap, akan tetapi sudah mewakili. Betul. Jadi, pertama adalah perancah tidak mampu menahan beban hidup dan beban mati yang ada di atasnya. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena perancah terbuat dari material yang mudah patah, yaitu kalau kita lihat tadi, perancahnya terbuat dari bambu, ya, sehingga mudah sekali untuk patah, ya, beresiko untuk roboh. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kasus yang kedua, saya akan menampilkan dua buah foto. Ini adalah kegagalan konstruksi longsor dinding penahan tanah atau dinding penahan lereng pada pekerjaan perkerasan jalan. Ada dua gambar ya. Gambar yang pertama adalah tampak dari atas dan gambar yang kedua, gambar B, tampak dari bawah. Saya meminta teman-teman untuk bisa menganalisa apa sih penyebab kegagalan konstruksi pada longsor dinding penahan tanah pekerjaan perkerasan jalan ini. Sudah cukup mengamati? Baik, sekarang bisa memberikan analisanya. Mungkin Mbak Futika Naili? Mbak Futika Naili bisa memberikan analisanya? Pekerjaan yang kurang tepat yaitu konstruksi tidak dilengkapi suling-suling, konstruksi tidak diberi jangkar, terdapat rumus di kanan dan kiri konstruksi. Ya, tepat sekali ya Mbak Naili, terima kasih atas jawabannya. Analisa faktor penyebab kegagalannya adalah yang pertama pelaksanaan pekerjaan yang kurang tepat, ya, seperti yang disebutkan oleh Mbak Naili tadi. Lalu analisa yang kedua, tidak ada bangunan pendukung jalan, yaitu dinding penahan tebing, saluran drainase, dan bahu jalan. Sehingga pada saat turun hujan lebat di mana debit air tinggi, maka air tidak ditahan oleh dinding penahan lereng, langsung turun ke jalan. Di mana jalan tidak memiliki saluran drainase dan bahu jalan, sehingga air langsung menginfiltrasi ke tanah dan menyebabkan dinding penahan lereng menjadi longsor, ya. Itu diperparah lagi dengan konstruksi yang tidak dilengkapi suling-suling. Air tidak bisa keluar.
konstruksi tidak diperkuat dengan angkor. Jadi jadi konstruksi mudah sekali untuk loboh ya. Dan di sisi kanan dan kiri konstruksi juga terdapat rongga yang bisa menginfiltrasi air juga. Baik, dilanjutkan. Lalu setelah kita menganalisa faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kegagalan konstruksi tersebut, lalu kita susun pertimbangan rekayasa untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Pertimbangan apa sih yang bisa kita sajikan berdasarkan analisis tersebut? Yang pertama adalah melengkapi konstruksi dengan bangunan pendukung jalan. Ya. Dan yang kedua adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang tepat. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Ketika kita menyusun laporan pertimbangan rekayasa, maka kita harus menyusunnya sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pendahuluan. Dalam pendahuluan itu ada tinjauan umum di mana kita harus mencantumkan referensi dari mana sumber informasi, baik itu dari buku maupun dari penelitian terdahulu yang memiliki sisi yang sama dengan permasalahan itu. Yang ketiga data proyek, yang keempat permasalahan teknis, yang kelima evaluasi, penanganan, dan solusi, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Baik, kalau sudah jelas semua, selanjutnya adalah tugas, yaitu menyusun laporan pertimbangan rekayasa dengan ketentuan mengamati kasus proyek konstruksi di Indonesia. Ya, gunakan penulisan ilmiah dan tata tulis laporan dari engineering judgment, mencantumkan referensi, lengkapi gambar dan sumber informasi. Pengumpulan tugas dengan format PDF melalui platform LMS dengan penamaan file nama mahasiswa, _NIM dan _kelas. Batas waktu pengumpulannya tanggal 25 November jam 8 malam ya. Sepakat ya ini ya? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Sudah cukup jelas? Baik, kalau begitu apabila tidak ada lagi yang ditanyakan, maka sudah cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Karena tadi dibuka dengan pantun, maka kita tutup juga dengan pantun ya. Pantunnya adalah naik eskavator buat bergaya, memecah batu biarkan saja, jaga diri sehat bahagia, minggu depan kita akan jumpa. Ya, banyak salah, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengupload tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Izin live ya.